Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alpardina Lia Harisma, Aprianto, Muhammad Rizky, Rani Septiani, dan Sri Wahyuni Adawiyah. Kami akan membahas inflasi dalam konvensional. Pasti teman-teman bertanya-tanya ya, apa itu inflasi dalam konvensional? Baiklah, materi yang pertama, definisi inflasi dalam konvensional. Inflasi ialah suatu kondisi perekonomian di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Sehingga, jika inflasi meningkat, maka barang dan jasa akan mengalami kenaikan. Jadi, jika kenaikan harga terjadi hanya pada satu jenis barang atau kenaikan yang terjadi hanya sementara waktu, maka itu tidak bisa disebut dengan inflasi. Inflasi terjadi bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, meningkatnya permintaan atau demand pull inflation, yaitu kondisi di mana jumlah permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penawaran produksi, sehingga dalam hal ini akan terjadi permintaan yang banyak, namun penawaran tetap dan mengakibatkan harga akan naik. Kedua, meningkatnya biaya produksi atau cost push inflation. Hal ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku, seperti harga bahan bakar naik hingga upah buruh naik. Yang ketiga, tingginya peredaran uang, yang disebabkan karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan, di mana jika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka akan terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi. Inflasi memiliki beberapa tingkatan berdasarkan keparahannya. Pertama, inflasi rendah atau creeping inflation, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Kedua, inflasi menengah atau galloping inflation, yaitu inflasi yang besarnya antara 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat atau high inflation, yaitu inflasi yang besarnya 30-100% per tahun. Dan yang terakhir, inflasi sangat tinggi atau hyperinflation, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga barang secara drastis hingga mencapai di atas 100%. Dampak yang ditimbulkan dari inflasi, yang pertama, inflasi dapat merusak struktur ekonomi suatu negara karena disebabkan adanya ketidakstabilan harga-harga di pasar, sehingga hal ini bisa mempengaruhi investasi dan keputusan yang akan diambil oleh perusahaan, dan ini dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, inflasi yang tinggi dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di mana masyarakat yang pendapatannya rendah akan sulit untuk membeli kebutuhan yang harganya cukup tinggi. Dan yang terakhir, inflasi juga dapat merugikan saat kita akan meminjam uang, karena ketika kita meminjam uang, harga-harga di pasar sudah naik, sehingga saat kita membayar kembali pinjaman tersebut, nilai uang yang harus kita kembalikan akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai uang yang akan kita pinjam. Jika inflasi terjadi, apakah dibiarkan begitu saja? Tentu saja tidak. Jika inflasi terjadi, maka akan dilakukan upaya-upaya untuk mengendalikan inflasi. Inflasi bisa dikendalikan atau diatasi dengan melakukan kebijakan seperti fasilitas diskonto, yaitu mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan mengatur tingkat suku bunga bank sentral pada bank umum, lalu meningkatkan tarif pajak, serta menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah. Sekian video dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.